Terus di sini untuk di bagian belakang ini dibuatkan ada soket Canon dan soket Spicon. Ini di luar permintaan dari Pak Bos, cuman dibuatkan aja seperti ini. Ini terhalang kabel. Nah, seperti ini. Jadi ada input Canon, ada output menggunakan Spicon. Jadi semuanya aktif. Mau menggunakan binding pos, ini juga aktif. Mau menggunakan Spicon juga aktif. Mau menggunakan Canon aktif dan menggunakan RCH seperti ini juga aktif. Jadi penampakan di bagian belakangnya seperti ini untuk di bagian power Pak Bos. Jadi untuk di bagian jalur skema seperti ini, jalur skema di bagian PCB-nya. Jadi di sini ada menggunakan fuse pengaman, ada fuse min, ada fuse plus. Jadi kalau memang power ini mengeluarkan suara yang tidak normal, biasanya putus fuse. Jadi sahabat-sahabat bisa ganti fuse sendiri, tinggal congkel. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semua, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya mereview sebuah power yang sudah selesai dirakit. Jadi ini power pesanan dari Pak Bos kita yang berada di daerah Sulawesi. Jadi power ini menggunakan boxbel M290, menggunakan trafo 10 ampere untuk kapasitas elko sebanyak 8 buah. Jadi untuk di bagian transistor di sini menggunakan 4 set per mono. Jadi yang satunya tepan, ada 2 buah tepan. Jadi untuk di bagian powernya hanya 4 set untuk di bagian transistornya. Jadi yang 2 itu ialah tepannya. Jadi kalau untuk di bagian kit, sebuah power ini menggunakan kit versinya Ismail Dadang ala-ala perindapan. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk di bagian penampakan powernya seperti ini. Di bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan protect speaker. Jadi kalau memang power ini kurang bertenaga, di sini sudah dilengkapi dengan penguat inputnya biar lebih suaranya lebih lantang lagi. Terus di sini untuk di bagian belakang ini dibuatkan ada soket Canon dan soket Spicon. Ini di luar permintaan dari Pak Bos, cuman dibuatkan aja seperti ini. Ini terhalang kabel. Nah, seperti ini. Jadi ada input Canon, ada output menggunakan Spicon. Jadi semuanya aktif. Mau menggunakan binding pos, ini juga aktif. Mau menggunakan Spicon juga aktif. Mau menggunakan Canon aktif dan menggunakan RCH seperti ini juga aktif. Jadi penampakan di bagian belakangnya seperti ini untuk di bagian power Pak Bos. Jadi di sini banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, "Bang, ini fungsinya apa?" Ini tidak ada fungsinya apa-apa. Mau dibuang boleh, mau dipakai boleh, hanya sebagai pengaman aja. Jadi untuk di bagian jalur skema seperti ini, jalur skema di bagian PCB-nya. Jadi di sini ada menggunakan fuse pengaman, ada fuse min, ada fuse plus. Jadi kalau memang power ini mengeluarkan suara yang tidak normal, biasanya putus fuse. Jadi sahabat-sahabat bisa ganti fuse sendiri, tinggal congkel. Nah ini fuse-nya. Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan jelas. Jadi dikasih pengamanan. Jadi pengaman fuse ini untuk mengamankan di bagian kit driver dan pengamanan di bagian transistor, supaya transistornya tidak semuanya ikut bermasalah kalau memang ada masalah salah satu. Jadi seperti itu untuk versinya Ismail Dadang. Jadi untuk kabel-kabel semuanya dilewatkan di bagian samping sini. Jadi di dalamnya ini tidak jelas kelihatan untuk di bagian kabel. Ini kebiasaan. Jadi kalau untuk yang lain itu tergantung dari sahabat-sahabat. Nah, seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi ini 1, 2, 3, 4 untuk di bagian transistornya. Terus yang ini tepan dan yang ini tepan di bagian transistornya. Jadi seperti ini penampakan sebuah power yang sudah dipesan oleh Pak Bos kita yang berada di daerah Sulawesi. Sekarang saya coba nyalakan.
Oke, proteinnya sudah tik. Sekarang coba saya angkat. Jadi seperti itu. Kebetulan di sini ada kopi. Jadi ada bayinya ngopi dulu. Jadi untuk pengetesan spekernya di sana tuh, speker 18 dan yang di atas speker 15, 12 plus tweeter. Jadi yang ini speker 15 yang ada tweeternya. Atas. Kalau yang ini speker 18 yang di bagian bawah, yang ada tulisan IDS-nya. Jadi ini. Jadi seperti itu hasil suaranya, karena tidak berani untuk pengetesan lama-lama karena cukup rawan. Jadi power ini pengetesan pertama di sini saya cabut dulu di bagian input. Inputnya saya cabut, terus di bagian volume saya angkat full untuk memastikan apakah ada menimbulkan suara dengung atau tidak di bagian speaker. Terus yang satunya lagi, nah seperti ini kita angkat full. Jadi kalau benar-benar dimentokkan, ini baru ada kedengaran yang menggunakan speaker 18. Jadi seperti itu. Jadi di tes suara tanpa input dulu, baru kita pasang inputnya. Ini untuk memastikan powernya berdengung atau tidak. Sekarang kita stop lagunya di HP. Nah, kita stop, lalu kita angkat lagi. Kita pastikan, nah tidak ada, aman dan aman, kecuali di full kan betul-betul. Nah ini full, ini garisnya udah full nih. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah cukup aman. Jadi ini sudah selesai dirakit karyanya Bang Andi kita, sambil minum tuh Bang Andi. Wih, di sana lagi ada satu power lagi yang lagi finishing. Nah, minum apa tuh Bang Andi? Air jeruk. Air jeruk. Karena Bang Andi kita sekarang kena batuk-batuk. Oh iya, kemarin ada sahabat-sahabat minta spill ke tempat komponen. Nah ini tempat komponennya. Tempat komponennya seperti ini. Nah, jadi ada 4 rako. Di atas rako kecil tentu tempat sekrup. Dan di bawah ya berantakan lah seperti ini sahabat-sahabat. Nah berantakan semua. Ayo ketemu lagi dengan kopi. Kita mau minum lagi. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk kemampuan sebuah power seperti ini, kalau untuk di dalam ruangan bisa menghandle speaker 15 in dikali 2 kiri 2 kanan plus tweeter di bagian atasnya. Jadi jangan sahabat-sahabat tambahkan lagi speaker-speaker yang lain. Jadi kalau untuk di luar rumah, power ini pasnya untuk karakter suara middlean, entah itu speaker 12 ataupun 10 in. Kalau untuk acara-acara hajatan, jadi karakternya hanya bisa dibuat middlean atau untuk Twitter. Tapi kalau untuk dalam rumah 10 in dikali 4 bisa, 12 dikali 4 bisa, 15 dikali 4 juga bisa, tergantung. Tapi bukan berarti 12 10 12 15 serempak, enggak. Maksudnya pilihan aja, mau pakai speaker 10 in dikali 4, oke, tidak masalah. Atau mau menggunakan speaker 12 dikali 4 plus tweeter juga tidak masalah. Atau kalau punya speaker 15 dikali 4, 2 kiri 2 kanan plus 2 tweeter 1 kiri 1 kanan juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Kalau memang menggunakan satu speaker gimana Bang? 1 kiri 1 kanan, lebih aman lagi. Jadi kalau sahabat-sahabat mau menggunakan, katakanlah sebelah sini speaker 15 2 buah, di sebelah sini sahabat pasang speaker 12 2 buah, aman. Jadi sebelahnya karakternya agak bass, yang sebelahnya karakternya agak ngemit.
Jadi sangat aman sekali untuk sebuah power seperti ini. Jadi ini power pesanan dari Pak Bos yang berada di daerah Sulawesi. Lebih tepatnya saya udah lupa. Jadi mau lihat WA baru ingat. Yang jelas seperti inilah hasil dari penampakan sebuah power yang sudah selesai dirakit. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf karena akhir-akhir ini lah jarang sekali ngonten. Jadi ini berusaha lagi agar bisa ngonten karena pekerjaan sangat numpuk sekali. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.